Shalom Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih. Hari ini saya hendak menyampaikan satu kebenaran yang menurut saya sangat praktis, tapi ini menjadi poin yang sangat penting untuk dipersoalkan oleh setiap orang Kristen, oleh setiap orang percaya. Kita harus memastikan apakah kita ini benar-benar seorang yang dewasa rohani atau tidak. Karena ini sangat terkait dengan tindakan kita, karakter kita, relasi kita. Nah, kalau saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi ukuran dari kedewasaan rohani? Apa tolak ukur dari seseorang itu disebut dewasa rohani? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, betul. Saya nggak dengar jawaban Bapak Ibu. Kita harus mempersoalkan kerohanian kita, kesehatan dari kerohanian kita. Tentu perlu dilakukannya spiritual check up. Ya, kita ngecek kerohanian kita apakah baik atau tidak. Tadi saya sudah singgung, ini juga salah satunya terkait dengan relasi kita, kondisi atau keadaan hidup kita. Karena kalau kita dewasa itu akan sangat membantu kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Seorang yang dewasa akan dewasa menyikapi masalah hidupnya. Seorang yang dewasa tidak mungkin mudah putus asa, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Seorang yang dewasa rohani bahkan adalah seorang yang mampu menyikapi kesalahan orang lain dengan dewasa pula. Jadi bagaimana relasi kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama itu sangatlah bergantung pada kerohanian kita. Untuk itu melebihi dari semua aspek yang kita perkarakan dalam kehidupan kita. Melebihi dari apapun, yang paling penting untuk kita perkarakan adalah kerohanian kita, spiritualitas kita. Memiliki keluarga yang baik itu baik. Berjuang untuk kita memiliki reputasi yang baik itu baik. Berjuang untuk memiliki pekerjaan yang baik itu baik. Pertemanan, pergaulan yang baik itu baik. Tetapi hal itu semua akan tercipta dengan baik kalau kita sudah terlebih dahulu membangun kerohanian yang baik. Dan hal itu dapat dirasakan, dapat terlihat. Lewat apa? Lewat relasi dan tindakan atau karakteristik kita. Karena begini, karena tidak sedikit orang yang tampak luarnya rohani, tetapi sebenarnya tidak. Dan tentu memang Tuhanlah yang paling tahu siapa kita. Kita merasa rohani dan berjuang untuk kelihatan rohani di depan orang banyak. Tetapi yang ada hanyalah kemunafikan. Di gereja kita kondisikan semuanya, terkondisi. Ya, kita baik terkondisi, santun terkondisi, dewasa, sabar terkondisi. Yang mana itu semua tidak bisa menjadi tolak ukur. Seorang rajin pelayanan, seseorang itu hamba Tuhan, pendeta, aktivis, rajin beribadah, semuanya itu tidaklah menjadi jaminan seseorang itu dewasa rohani atau tidak. Karena bisa saja seseorang itu rajin pelayanan, rajin ibadah, ikuti semua ibadah, rajin baca Alkitab, berpuasa bahkan, tetapi belum tentu baik karakternya. Dan tempat atau orang yang paling tahu betul siapa kita, meskipun kita mencoba untuk mengkondisikan diri kita baik di luar sana, adalah keluarga. Makanya seseorang harus memastikan terlebih dahulu bahwa dia punya reputasi atau karakter atau tindakan yang baik terhadap keluarganya, baik terhadap istri, baik terhadap suami dan anak-anak. Orang yang paling tahu siapa kita, ya keluarga, suami istri, gak bisa disembunyikan. Karena tidak sedikit yang saya dengar berita
Ya kan, seorang suami kalau pelayanan itu luar biasa, memperlakukan orang lain itu baiknya luar biasa. Depan umum itu baiknya luar biasa. Dia mengkondisikan dirinya begitu baik, berkarisma, berwibawa, dewasa. Tetapi orang yang paling tahu siapa kita itu adalah keluarga. Makanya berjuanglah terlebih dahulu untuk kita menjadi baik di keluarga. Dan itu sangat erat kaitannya dengan kerohanian, spiritualitas. Sekali lagi perlu kita persoalkan, seorang yang dewasa rohani itu seorang yang seperti apa? Tentunya dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih itu menjadi tolak ukur utama. Kasih itu menjadi karakteristik yang utama yang harus dimiliki oleh seorang Kristen, oleh seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin. Kasih itu di atas segala-galanya. Itu menjadi fondasi yang sangat-sangat penting. Bahkan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Karena esensinya, luar biasa pun kita pelayanan, luar biasa karunia-karunia yang kita miliki, seperti yang ditunjukkan oleh jemaat Korintus. Tetapi kalau tidak punya kasih, luar biasanya pelayanan kita, hebatnya kita dalam pelayanan atau di luar sana, menjadi tidak ada artinya. Dan kita nggak bisa menyembunyikan siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan keluarga kita. Nggak bisa. Ya tadi kita bisa mengkondisikan diri kita baik di luar sana, tapi istri paling tahu siapa suaminya. Ya kan? Baik sekali, suka menolong. Ya kan? Rajin pelayanan, nggak taunya istrinya tiba-tiba ngomong, suamiku tuh aneh. Dia hanya baik sama orang lain, tapi dia nggak baik sama aku. Tapi saya pastikan tidak ada dari jemaat Tuhan, ya jemaat GSK Sleepy yang seperti itu. Tidak ada bapak-bapak yang seperti itu. Ya kan? Ya insya Allah. Ya kan harapannya. Ya kalau ada ya bertobatlah secepatnya. Ya kan? Aneh gitu, bertindak aneh gitu loh. Suami mukul istri. Ya kan? Suami mengancam istri. Pura-pura baik misalnya, ya di depan gembala, sampai gembala nggak percaya rasanya, bayangkan sampai gembala atau pendeta nggak percaya rasanya kalau suami ini buruk, ya seperti yang dinilai oleh istrinya karena saking baiknya gitu loh, dia mengemas dirinya, saking baiknya dia menampilkan dirinya. Tapi sebenarnya semuanya itu hanyalah kepalsuan, ngeri benar bukan? Ngeri. Seperti lagu dunia yang berkata bahwa dunia ini seperti panggung sandiwara. Seperti panggung sandiwara. Kita pura-pura baik tapi kita nggak baik. Bahkan kita sangat tidak baik. Nah ini mengerikan sekali. Makanya menjadi penting bagi seseorang untuk memperkarakan kerohanian yang baik melebihi dari semua aspek kehidupannya. Sekali lagi bukan tidak penting untuk kita memiliki pekerjaan atau finansial atau ekonomi yang baik. Tetapi semuanya itu menjadi tidak ada artinya kalau kita tidak benar-benar rohani, dewasa dalam kerohanian kita. Karena apa? Karena bukan tampak luar yang menjamin, tapi inner beauty dari dalam, dan Tuhan yang melihat diri kita ini. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan. Seseorang yang dengan sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan tidak mungkin sembarangan bertindak, tidak mungkin hidup sembarangan. Hayati keberadaan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh harus terbukti lewat kehidupan kita secara konkret. Karena esensi dari hukum Taurat pun ditekankan oleh Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu sebagai hukum yang pertama, lalu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu harus satu paket, gak bisa hanya salah satu. Kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan,
tapi kita nggak mengasihi sesama. Kita bilang kita mengasihi sesama, tapi tindakan kita, perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama. Tapi kalau ngomong firman Tuhan paling jago. Makanya saya tidak yakin orang yang tahu banyak firman Tuhan pasti benar hidupnya. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, belum tentu. Bayangkan, ya kan? Orang yang tahu kebenaran dengan benar sekalipun, ya kan, dalam tajam, ini yang paling benar, belum tentu benar hidupnya. Itu semua nggak menjamin. Sekali lagi seperti yang ditampilkan oleh jemaat Korintus, kurang hebat apa mereka dalam pelayanan? Mereka itu punya segudang pengalaman rohani. Mereka adalah jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani. Tetapi jemaat yang paling miskin dengan karakter. Orang yang menyombongkan diri, menganggap diri lebih baik, lebih hebat, mementingkan diri sendiri, arogan. Ya kan? Memandang rendah orang lain, tidak adil, tidak ramah, tidak sopan, tidak bermoral. Itu jemaat Korintus. Imoralitas terjadi. Tindakan seks yang menyimpang itu terjadi. Jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sama sekali tidak dewasa rohani. So please, jangan kita membangun karakteristik atau ukuran dari kedewasaan rohani hanya karena kita punya segudang pelayanan. Hanya karena kita punya segudang pengalaman rohani. Hanya karena kita punya segudang karunia-karunia rohani. Itu semua sama sekali tidak menjamin. Sama sekali tidak menjamin. Saya bukan anti karunia-karunia rohani Bapak Ibu. Tetapi kita harus memburu buah roh lebih dari karunia rohani. Lebih dari berbahasa roh. Jadi tolak ukur dari seseorang itu dewasa dalam kerohanian. Dia memiliki buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesetiaan dan lain sebagainya macamnya. Terakhir penguasaan diri. Itulah ciri utama dari seseorang yang dewasa rohani yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Bukan karena kita seorang yang punya karunia mujizat, mendoakan orang sakit. Ya, kalau Tuhan menganugerahkan karunia itu ya puji Tuhan. Pakailah karunia itu secara baik, secara sehat, secara dewasa. Jangan ada manipulasi. Apalagi hanya untuk meningkatkan popularitas atau reputasi. Ya kan, semuanya tipu-tipu. Iya, apalagi sekarang kita memang tinggal di dunia yang penuh dengan tipuan. Ya kan, dunia tipu-tipu kalau kata anak zaman sekarang. Orang yang tidak tulus pun akan banyak memperdaya orang lain. Dan tidak sedikit orang itu bisa dengan mudahnya percaya terhadap seorang hamba Tuhan hanya karena dia memakai nama Tuhan atau menggunakan firman Tuhan. Padahal belum tentu. Sekali lagi bukan hanya belum tentu, belum tentu. Makanya kalau saya ngomong seperti ini pun Bapak Ibu tujuannya baik, tidak ada kepentingan supaya Bapak Ibu tidak ditipu oleh hamba-hamba Tuhan. Tidak sedikit ya orang memanipulasi. Ya, demi kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri apa? Ya reputasi, popularitas, apapun dilakukan, apapun dikorbankan, apapun dihalalkan. Nah, ini mengerikan. Nah, kalau seseorang tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tidak mungkin dia berkenan di hadapan Tuhan. Jadi seorang yang dewasa rohani itu adalah seorang yang memiliki nama dan karakter yang baik. Bukan hanya di luar rumah, tetapi secara khusus di dalam rumahnya atau rumah tangganya. Istri atau suami yang paling tahu siapa kita. Karena hidup hari-harinya ya bersama-sama. Dipastikan betul bahwa kita ini punya kerohanian yang baik, kerohanian yang sehat. Makanya harus ada spiritual check up. Bukan hanya jasmani kita saja yang harus kita check up. Kita bisa dengan mudah atau bergegas ya mengecek jasmani kita kalau ada sesuatu yang gak baik. Atau kita ada mulai rasa sakit di bagian tertentu dari tubuh kita. Langsung cepat.
Sebenarnya sama halnya dengan kerohanian kita. Kita cek, masih ada nggak kesombongan? Kita cek, masih ada nggak keras kepala? Kita cek, masih ada nggak arogansi? Memandang diri lebih tinggi daripada orang lain, memandang rendah orang lain. Kita cek diri kita. Apakah kita berlaku tidak adil? Kita cek diri kita. Ini namanya spiritual check up. Apakah kita seorang yang gak sabaran? Apakah kita seorang yang keras kepala? Mari kita periksa diri kita. Nah, seorang yang benar-benar serius mau memiliki dan memperkarakan kedewasaan rohani, dia harus melihat dirinya, apa yang kurang dari dirinya. Dan kalau kita sebagai orang Kristen seharusnya kita tahu alat yang paling efektif yang biasa yang Tuhan pakai, dan itu jitu untuk memurnikan diri kita, memurnikan iman kita, memurnikan kerohanian kita. Itu pada umumnya adalah masalah kehidupan, penderitaan, persoalan hidup. Persoalan hidup itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana mendewasakan kita, memurnikan kita, memperateli semua sifat-sifat buruk kita. Untuk itu ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan hidup, jangan cepat-cepat kita berdoa, aku cabut dalam nama Yesus. Persoalkan dulu. Persoalkan, kenapa kita harus mempersoalkan? Karena tidak mungkin tidak ada maksud dan tujuan Tuhan di balik setiap persoalan yang kita hadapi dalam semua aspek kehidupan kita. Pasti ada, masalah apapun itu. Pasti ada Bapak Ibu, gak mungkin gak ada. Pasti ada tujuan dan maksud Tuhan di balik semuanya itu. Yang mana ya, baik dalam konteks pada waktu kita tidak baik ataupun pada waktu kita baik. Kita sih gak berbuat jahat, tapi kita kenapa menderita ya? Kita persoalkan. Tetapi selalu alasannya baik karena Tuhan sayang kita. Kalau kita tidak baik, Tuhan hajar kita. Itu karena Tuhan sayang kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Tapi kalaupun kita baik, kita gak berbuat salah, Tuhan hajar kita. Tujuannya tetap baik. Supaya apa? Supaya kita semakin dimurnikan. Supaya apa? Supaya kita semakin dewasa. Supaya kita dibersihkan dari semua hal yang buruk, dari semua hal yang tidak baik. Tadi emosi, ya kan, tinggi sekali, sombongnya bukan main, gampang sekali merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain. Saya ketemu kok dengan orang-orang yang seperti ini, dan saya termasuk orang yang ya cukup sering lah mengalami hal itu. Tapi nggak jadi soal buat saya. Karena siapa saya bukan berdasarkan penilaian orang lain, penilaian Tuhan. Saya nggak peduli dengan omongan orang lain. Apalagi hal-hal yang bersifat negatif. Kalau saya salah, jahat saya, dinasehati tapi tidak terima. Tetapi ya ada orang-orang yang SMS, ya kan? Orang-orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, atau iri. Lalu mencoba untuk menjatuhkan kita, merendahkan kita, itu biasa. Nah, saya udah gak terlalu respon yang begitu-begitu, gak jadi masalah. Kalaupun Tuhan kirim orang yang seperti itu, pasti juga baik tujuannya. Supaya saya itu punya anti gores, gak gampang kecewa, gak gampang sakit hati, gak gampang dendam, benci, kepahitan. Oh iya, selalu ada. Kalau kita selalu berpikir positif, selalu ada hal-hal positif yang kita terima dari setiap situasi kondisi yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Bergantung perspektif. Memang hal-hal yang baik itu tergantung positif. Datang dan kita alami dalam hidup kita tergantung positif, mindset kita. Ya, tergantung dari cara pandang kita. Ya. Kalau kita meresponi sesuatu yang tidak baik dengan baik, ini kan tergantung pada cara pandang kita. Makanya bahasa Rasul Paulus, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi perubahan diri seseorang itu dimulai dari pembaharuan budi. Ya, apalagi sebagai seorang Kristen. Oh, benar-benar cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikir dunia. Berbeda banget. Ya, apalagi setelah Yesus datang. Kehidupan yang diteladani, kehidupan yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus menjadi contoh bagi setiap kita. Jadi benar-benar totally different our Christian's life.
Ya, kehidupan kekristenan kita itu benar-benar berbeda. Cara pandang kita harus benar-benar berbeda. Masalah hidup sebagai contoh. Jangan kita pandang itu sebagai kutuk, tapi sebuah berkat. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kebaikan yang dimaksud itu jangan di-downgrade nilainya. Jangan di-downgrade nilainya. Bukan dari miskin jadi kaya, ya kan? Tidak punya istri, tidak punya suami, jadi punya suami. Gak punya rumah, jadi punya rumah. Gak punya mobil, jadi punya mobil. Jangan di-downgrade. Ayat 29, itu Roma 8:28. 29, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Bayangkan, tidak ada kebaikan yang lebih besar yang seharusnya kita perkarakan. Tidak ada kebaikan yang lebih besar, lebih dahsyat, dan yang lebih kita syukuri. Selain kita diberi kesempatan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Jadi semua hal yang tidak baik, semua kondisi-kondisi yang tidak baik bisa dikondisikan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di mana kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan hal itu yang dialami dari sejak berdirinya kekristenan, dari jemaat mula-mula. Mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Tetapi aniaya yang mereka alami tidak membuat mereka jadi putus asa lalu meninggalkan Tuhan. Satu, kita harus ingat bahwa itu sudah identitas kekristenan lah, menderita karena nama Kristus. Ingat loh, menderita karena nama Kristus. Kalaupun kita sebagai orang Kristen harus bersuka cita dalam segala hal, termasuk dalam penderitaan, itu bukan karena kita mensyukuri adanya penderitaan itu. Tetapi karena apa? Karena kita menderita karena nama Kristus. Itu yang membuat kita bersuka cita atau bersyukur. Kristus juga pada waktu dia menjelma menjadi manusia menderita. Jadi kita mengikuti teladan Kristus. Terlebih lagi kalau kita menderita karena nama Kristus. Itu benar-benar kita telah mengikuti teladan Kristus. Dan teladan Kristus itu bukan hanya sekedar karena dia juga menerima penderitaan. Tetapi dia berjuang untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia berjuang untuk menaklukkan setiap masalah, persoalan atau penderitaannya. Begitu juga dengan kita. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dan dia menang, dia berhasil. Dia buktikan bahwa dia bisa menang. Kita memandang Kristus dan kita pasti menang. Dialah teladan kita. Seperti yang ditekankan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-12. Dengan mata kita tertuju kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab spiritual, yaitu bagaimana ia mengalami proses pertumbuhan rohani dengan semakin mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Percaya Yesus itu bukan tanpa konsekuensi. Bahkan menurut saya tentu bukan sesuatu yang tidak berdasar. Tidak ada konsekuensi yang lebih berat selain ketika kita percaya Yesus. Ya, dalam banyak hal, ya, sesuatu itu ada konsekuensinya. Tetapi terlebih lagi dalam hal ini, dalam hal iman, ada konsekuensinya. Ketika kita berkata, aku mau percaya Yesus, aku mau mengikut Yesus. Itu bukan hanya sekedar kita siap untuk mati karena iman kita, tetapi kita siap untuk hidup. Hidup bagi Kristus. Not afraid to die, but kita tidak takut untuk hidup. Karena apa? Karena tantangan untuk hidup itu jauh lebih besar daripada tantangan mati karena Kristus. Karena ketika kita hidup, itu artinya, ketika kita hidup, artinya kita mempersembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan selama kita hidup. Jadi tantangan untuk hidup bagi Kristus itu jauh lebih besar, jauh lebih sukar, jauh lebih berat. Ada konsekuensinya. Filipi 1 ditekankan oleh Rasul Paulus ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Tapi mati adalah keuntungan kalau kita hidup bagi Kristus. Kalau hidup kita nggak bagi Kristus, mati bukan keuntungan, kebuntungan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua kita tanpa terkecuali, termasuk saya, terlebih lagi hamba Tuhan. Pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan adalah menjadi teladan. Nah, kalau seorang hamba Tuhan tidak dewasa rohani, nggak mungkin dia bisa menjadi teladan, nggak mungkin hidupnya bisa dinikmati, nggak mungkin hidupnya bisa dicontoh. Sekali lagi, pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan bukan bagaimana membangun pelayanan yang baik, membangun gereja yang besar, membangun pengerja-pengerja yang solid, finansial yang baik, keuangan dan sebagainya macamnya. Itu semua penting. Tetapi pekerjaan yang paling penting yang harus diingat dan diperkarakan oleh setiap orang atau setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah apa? Menjadi teladan. Nggak pintar-pintar amat masih bisa dimaklumi. Tapi jangan sampai nggak tahu juga sama sekali kebenaran firman Tuhan, nggak tahu doktrin, nggak tahu teologi, nggak tahu pengajaran. Ya Allah, kalau begini nggak usah jadi hamba Tuhan, Mbak. Iya kan? Pekerjaan terberat adalah menjadi teladan. Ya kan? Memiliki kebenaran, yang kedua menjadi teladan. Memiliki kebenaran. Tapi ingat, jangan merasa diri kita sudah benar hanya karena kita sudah menemukan kebenaran. Hanya karena pikiran kita sudah dipenuhi dengan doktrin yang benar, doktrin yang hebat, doktrin yang tajam, dalam. Gak otomatis itu. Hanya karena dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, pasti dalam hidup kita. Pasti luar biasa hidup kita. Tidak otomatis itu Bapak Ibu Saudara seiman. Ya kan? Menjadi teladan. Iya. Seseorang mungkin gak besar-besar amat gerejanya. Ya. Seorang hamba Tuhan mungkin tidak hebat keuangannya. Ya. Tapi ya jangan malu, jangan merasa rendah diri, berkecil hati. Ya kan, gak punya pelayanan yang besar. Oh jangan. Tapi malulah. Kalau apa? Kalau kita punya pelayanan yang besar. Ya kan? Tapi karakter kita busuk. Malulah, rendah. Gak bernilai tinggi di mata Tuhan. Manajemen keuangan kita baik. Ya, jemaat kita besar. Meskipun itu tidak salah. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa dia juga punya kemampuan mengorganisir dengan baik. Karena gak sedikit gereja yang rusak, yang hancur hanya karena dia tidak punya kemampuan organisasi yang baik. Akhirnya dia rusak. Sebenarnya itu juga bagian dari teladan, bagian dari karakter. Ya, seorang yang gak sungguh-sungguh memperkarakan, ya, bagaimana punya pelayanan yang baik. Di mana salah satunya adalah punya organisasi yang baik, adalah seorang yang saya rasa tidak benar-benar bisa menunjukkan teladan yang baik terhadap orang banyak. Itu juga bagian dari yang harus diperkarakan. Jadi itu pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan. Ketika saya mau memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, yang paling saya perkarakan itu, ya itu Bapak Ibu. Apa yang saya paling pertimbangkan ya itu. Bukan hidup susahnya. Apalagi zaman sekarang udah jarang lah hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu susah. Udah jarang dalam tanda petik ya. Nggak seperti dulu maksudnya. Kalau sekarang kan kemajuannya signifikan. Hamba Tuhan itu kan gak sedikit yang banyak uangnya. Makanya gak sedikit orang berlomba-lomba jadi hamba Tuhan, jadi pendeta buka gereja. Karena dalam tanda petik gampang dapat uang. Bahkan pengusaha-pengusaha pun berlomba-lomba buka gereja. Jadi aset, jadi bisnis. Ngeri memang. Ya kan? Makanya gak heran nanti Matius 7 ayat 21-23. Bukankah kami menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, kalau saya boleh tambah, melayanimu, buka gereja. Itu semua gak jadi ukuran, gak menjadi tolak ukur, gak menjadi standar. Tapi kalau hidup kita gak dinikmati oleh Tuhan, semuanya itu menjadi sia-sia. Semuanya menjadi sia-sia sehebat apapun itu.
Ya, makanya nggak ada kebanggaan dan jangan menaruh kebanggaan hanya karena kita dipakai Tuhan dengan karunia mujizat bisa mendoakan orang sakit sembuh. Dan justru orang-orang yang punya karunia seperti itu ada di posisi berbahaya. Karena sangat besar kemungkinan bisa terjadi pengkultusan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, pendetanya itu melakukan pembiaran pengkultusan. Kenapa? Karena memang dia senang dipuji, senang disanjung. Nama Tuhan akhirnya tidak dipermuliakan. Bukan Tuhan yang dipermuliakan, tapi dirinya. Ini kan mengerikan sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan. Setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab spiritual, yaitu bagaimana ia mengalami proses pertumbuhan rohani dengan semakin mengenal Kristus dan menjadi semakin serupa dengannya. Proses pertumbuhan rohani itu sifatnya progresif. Ya, bukan titik. Waktu percaya Yesus kita sudah langsung dewasa rohani. Oh tidak. Gak sedikit orang yang bahkan bukan hanya sekedar percaya Yesus, sekolah teologi pun ternyata nggak jaminan dia dewasa rohani, nggak jaminan dia punya karakter yang baik. Bayangkan S2, S3, apalagi yang hanya sekedar dibaptis, nggak jaminan semua itu Bapak Ibu saudara seiman. Jadi seseorang yang punya kerohanian atau spiritualitas yang baik adalah seorang yang terus menerus menerima proses pembentukan dari Tuhan. Seorang yang benar-benar tulus. Seorang yang benar-benar cinta Tuhan. Paulus saja dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Ya kan, sesudah memberitakan Injil, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil aku sendiri tidak ditolak. Tidak ditolak. Bayangkan, ini yang ngomong Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus saja kita anggap hebat, pelayanannya luar biasa. Seorang yang punya karunia yang luar biasa, intelektualitas yang luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Salah satu rasul yang paling hebat dari semua rasul yang ada pada waktu itu. Rasul yang hebat ini saja berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil aku sendiri tidak ditolak. Apalagi kita. Terlebih lagi kita harus melatih tubuh kita dan menguasai seluruh tubuh kita. Melatih itu adalah sebuah kegiatan yang kontinu, sifatnya berkelanjutan, tidak statis, tapi progresif. Sama seperti saya Bapak Ibu, badan saya ini kan agak gimana gitu, bukan six pack tapi one pack gitu loh. Ya kan? Dan saya nggak mungkin bisa menjadi six pack hanya dalam waktu 1 hari, ya kan? Pergi ke tempat fitness, ya kan? Lalu berolahraga, ya kan? Angkat barbel. Tiba-tiba hanya dalam waktu sejam langsung badan saya six pack, nggak mungkin. Angkat barbel 1, 2, 3, langsung badan saya six pack, nggak mungkin. By proses pasti. Ya kan, terus menerus ya dilakukan sama seperti kita terus menerus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak benar-benar tulus orangnya, kita hanya akan menjadi orang yang munafik. Percaya Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu termasuk saya. Kalau kita nggak benar-benar tulus, kita hanya akan menjadi orang munafik. Baiknya kita pun itu ada tujuannya. Baiknya kita pun ada kepentingannya. Kita hanya akan menjadi orang munafik. Meskipun kepentingannya supaya dinilai orang kita itu baik. Itu juga bagian dari kepentingan. Ya kan? Nah, kita bisa seperti itu karena kita tidak tulus. Nah, hati-hati sekali. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak tulus. Nah, menjadi tulus itu juga bukan perkara 1 hari. Ya, bukan perkara 1 hari. Itu juga harus dilatih. Menjadi tulus itu gak mudah. Asli Bapak Ibu, gak mudah. Apalagi profesi sebagai seorang hamba Tuhan, lebih-lebih lagi. Ya kan, menjadi tulus itu sama sekali tidak mudah.
tulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tulus kita memotivasi orang untuk ke surga, tulus kita mengajak jemaat untuk sungguh-sungguh bertobat, itu tidak mudah. Yang saya takutkan adalah semuanya itu hanya pencitraan. Kita sendiri jauh dari apa yang kita khotbahkan. Nah, itu yang mengerikan. Kita hanya cakap menguraikan kebenaran firman Tuhan dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa. Kemampuan kita mengurai firman Tuhan itu dahsyat. Khotbah kita itu menggetarkan hati orang banyak. Tapi saya bukan mencoba untuk menghakimi. Saya juga sudah ketemu sama orang yang seperti ini. Dahsyat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tapi akhirnya dalam tanda petik, saya menjadi tertunduk malu. Karena saya juga mendengar hal-hal yang tidak baik dari orang itu. Bahkan sampai rasa-rasanya saya nggak percaya. Kecewa pasti ada. Nggak mungkin sama sekali tidak ada. Bertanya-tanya why? Makanya jangan berpikir, ya. Jangan berpikir bahwa seorang hamba Tuhan yang sehebat apapun tidak punya kesalahan. Bapak Ibu, boleh kita mengidolakan seorang hamba Tuhan. Boleh, silakan saja. Tapi jangan sampai kita kultuskan. Karena kalau sampai kita kultuskan, salah pun dia, kita anggap dia benar. Atau apapun yang dia sampaikan, kita anggap dia benar. Nah, ini mengerikan. Karena sehebat apapun seseorang bisa salah. Sehebat apapun talenta karunia seorang khotbah, seorang pengajarannya, pengetahuannya, bisa salah. Kita ini bukan Tuhan, kita ini bukan firman Tuhan yang ineransi, yang tanpa salah. Kita bisa salah. Nah, seseorang yang menganggap dirinya pun tidak bisa salah, itu kesombongan terbesar. Seseorang yang menganggap dirinya tidak lagi bisa bersalah, tidak lagi bisa berdosa, itu kesombongan terbesar. Memang seseorang itu harus berjuang sebagai seorang Kristen untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini goal kita, ini standar kita, Yesus. Bagaimana kita membangun kehidupan keseharian kita. Semakin hari semakin kita mengecilkan dosa favorit kita. Kita berjuang untuk menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, meninggalkan semua dosa kesalahan kita, pelanggaran kita, sifat lama kita, karakter buruk kita. Kita berjuang. Tetapi ingat, sudah sehebat apapun, sedalam apapun kita memperkarakan ini, ingat bahwa kita tetap masih bisa salah. Bisa berdosa. Jangan arogan. Sekali lagi orang yang memandang bahwa dirinya nggak bisa salah, hati-hati. Itu berbahaya. Kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu, pertimbangkan Bapak Ibu Saudara seiman. Sehebat apapun kita dengan segala karunia kita, ya kan, kecakapan kita, ya kan, dalam hal apa? Dalam hal bernubuat, itu kan hebat sekali. Kita kan mudah sekali terkagum dengan hamba-hamba Tuhan yang suka bernubuat, ya kan, Tuhan berkata apa segala macam. Lalu kita merasa bahwa dia itu baik orangnya, pasti benar. Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan seseorang. Dia bisa salah, siapapun dia. Dan supaya kita nggak kecewa di kemudian hari. Supaya kita menjadi tidak kecewa. Jadi seseorang bisa berdebat tentang banyak hal, tetapi seseorang tidak bisa mendebatkan satu hal yang sangat substansial di dalam kekristenan, yaitu bagaimana kita semakin mengenal Kristus dan semakin serupa dengannya. Ada banyak denominasi gereja, tentunya berbeda-beda pengajaran, berbeda doktrin. Nah udah, nggak usah terlalu dipersoalkan Bapak Ibu. Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua pun, tetap ada perbedaan. Dan jangan anggap, jangan memandang perbedaan itu sebuah hal yang buruk. Ya, jangan memandang itu sebagai sesuatu yang buruk. Tapi justru ada keindahan di dalam perbedaan kalau kita memiliki sikap toleransi yang tinggi. Iya, ada keindahan. Ya, seperti misalnya ada gereja yang memilih untuk baptis selam, ada gereja yang memilih baptis percik, bahkan pakai bendera, bahkan pakai pasir. Ya udah silahkan, ya.
Kita punya argumentasi masing-masing, cara yang benar itu seperti apa. Ya udah jangan terlalu didebatkan, dan itu minor sifatnya. Saya bukan menganggap itu tidak penting, tapi minor. Yang mayor itu apa? Pertobatan, karena lambang dari baptisan itu pertobatan. Jadi dibaptis benar pun kita, tapi kita nggak memenuhi substansinya. Untuk apa? Kalau kita nggak bertobat, untuk apa? 7 kali, 8 kali pun nggak ada artinya semuanya itu. Bahkan ada orang Kristen yang merasa dirinya akan lebih afdol baptisannya kalau di Israel, di Yerusalem. Nggak ada afdol-afdolan. Doaku lebih terjawab kalau nanti di tembok ratapan. Itu aja sampai sekarang orang Israel meratap terus. Sampai sekarang meratap terus di tembok ratapan. Terus kita ikut-ikutan seperti bangsa Israel, meratap. Tuhan itu ada di mana-mana, Dia Maha Kuasa. Tidak ada tempat di dunia ini termasuk Yerusalem menjadi tempat yang lebih khusyuk, ya kan, lebih sakral daripada tempat-tempat yang lainnya. Khusyuk atau tidaknya, sakral atau tidaknya, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Kita seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi jangan terlalu dipersoalkan masalah perbedaan pandangan, pendapat atau doktrin atau pengajaran. Tetapi yang satu ini jangan diperdebatkan, jangan dipersoalkan, jangan dipertentangkan. Apa itu? Bagaimana kita memandang Yesus dengan benar dan menghormati Dia atau memperlakukan Dia dengan benar. Ini mutlak sifatnya dan tidak boleh diperdebatkan. Karena kekristenan itu identik dengan Kristus. Kristus, pribadi dan karyanya. Pribadi dan karyanya. Kekristenan lahir karena ada Kristus. Kekristenan lahir, muncul, gereja ada karena ada Kristus yang bangkit dari kematian. Bahkan kehidupan di balik kematian itu menjadi ada karena Yesus telah menaklukkan kematian dengan jalan mengalami kebangkitan. Jadi kekristenan itu identik dengan Kristus. Kehidupannya, ajarannya, pribadinya, karyanya, jabatannya, perannya identik dengan Kristus. Jadi hal ini jangan diperdebatkan. Hal yang paling substansial yaitu apa? Bagaimana kita memandang Dia dengan benar dan memperlakukan Dia dengan benar. Nah, orang yang benar-benar memperlakukan Tuhan dengan benar, dia adalah seorang yang dewasa rohani. Gak mungkin ya orang yang sudah seperti ini gampang menghina orang, gampang menyela orang, mencaci maki seseorang, jauh. Ia bilang orang goblok, tolol, setan. Tidak gampang keluar kata-kata kasar, kata-kata umpatan dari mulut kita. Itu seorang yang dewasa rohani, seseorang yang telah memperlakukan Tuhan dengan benar. Seorang yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sikap kita, perbuatan kita harus berbicara lebih kuat, lebih keras daripada kata-kata kita. Itu orang yang dewasa rohani. Perbuatan kita harus berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Jangan sampai kita hanya sekedar bisa berkata-kata NATO, ya, no action talk only. Tapi perbuatan kita jauh, hidup kita jauh dari kata-kata kita. Ya kalau ngomong kita jago sekali, ya kan? Apalagi mengurai firman Tuhan, ngeri. Makanya itu yang paling saya takutkan. Kalau semakin dalam wawasan atau pengetahuan saya, tapi nggak diimbangi dengan hidup saya. Aduh, saya takut Bapak Ibu. Benar, jujur saya mengatakan ini takut. Kalau semakin pintar saya tapi hanya sekedar pintar untuk ngomong, berdebat, tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak, ngeri kali rasanya. Ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri aja, nggak ada sedapnya ini. Iya. Jadi perbuatan kita, siapapun kita, suami, istri, anak-anak, siapapun, apalagi pelayan Tuhan, perbuatan harus berbicara lebih kuat daripada hanya sekedar kata-kata. Buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lewat tindakan kita, bukan hanya kata-kata kita. Gampang sekali kita ngomong
jangan merendahkan orang lain. Tetapi bisa saja perbuatan kita merendahkan orang lain. Gampang sekali kita mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Bahkan cakap kita mengurai kebenaran supaya orang bisa diyakinkan untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Tapi belum tentu kita bisa mengampuni. Tindakan harus lebih kuat berbicara daripada kata-kata. Terlebih lagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus menjadi seorang yang bisa menjadi teladan. Saya ngomong seperti ini sebenarnya rasa-rasanya sok jago kalau bahasa Bataknya patentengon. Tapi dari sejak muda pun saya sudah belajar Bapak Ibu bagaimana menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Meskipun gak gimana-gimana amat. Tapi saya benar-benar tulus mengatakan saya mau benar-benar mengasihi Tuhan. Dan saya belajar untuk tidak memandang diri saya sudah baik. Hanya karena saya tidak merokok, tidak mabuk-mabuk, tidak main judi, tidak bergaul bebas, dan lain sebagainya macamnya. Saya nggak mau dengan gampang saya menilai atau menyimpulkan diri saya baik hanya karena saya nggak seperti ini. Karena menjadi baik di mata Tuhan lebih dari sekedar hanya ini. Menjadi Kristen itu lebih dari sekedar menjadi ini semua. Tapi bagaimana kita menjadi seperti Yesus? Keagungan dari kekristenan, keunikan keagungan, marwah atau martabat dari kekristenan, atau kebanggaan jadi seorang Kristen, bukan karena kita mendapatkan banyak berkat, kita dianugerahkan berkat yang melimpah oleh Tuhan. Bukan. Tetapi bagaimana kita ditemukan oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Didapati oleh Bapa kita serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Inilah keagungan dari kekristenan. Jadi kita harus buktikan bahwa kita sehat secara rohani. Pertama-tama bukan di pelayanan. Makanya wajib bagi seorang pendeta, wajib bagi seorang pemimpin gereja untuk memastikan bahwa seseorang itu yang mau dipilih diangkat jadi pengerja, rohani atau tidak. Tolak ukurnya itu, rohani atau tidak, dewasa rohani atau tidaknya. Dan tanya sama keluarganya, berapa pontennya? Ponten itu bahasa dulu, nilainya. Berapa nilainya? Di mata anaknya berapa? Dari 1 sampai 10 berapa? Persoalkan, jangan hanya karena kaya. Punya jabatan, pangkat tinggi, jenderal. Itu membuat pekerjaan Tuhan jadi hancur, jadi rusak. Saya tidak mengatakan orang yang berpangkat, punya jabatan itu pasti gak baik hidupnya, gak boleh juga menghakimi. Tapi jahat rasanya kalau itu yang kita jadikan tolak ukur untuk seseorang itu diangkat menjadi seorang hamba Tuhan, layak menjadi aktivis atau penatua. Apa sih kriteria jadi penatua? Tua Pak Pendeta, salah. Karena tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Gak sedikit orang tua umurnya, gak dewasa karakternya. Tapi jemaat Sleepy gak ada begitu, insya Allah. Jadi harus dipastikan oleh seorang gembala apakah pengerja, seseorang yang mau diangkat jadi pengerja itu dewasa rohani atau tidaknya. Dari mana? Tolak ukurnya, standarnya apa? Tanya sama istrinya. Bukan lihat pada waktu di gereja. Udah kalau di gereja, malaikat semua. Semua seperti malaikat. Semua seperti nabi. Muna keke. Iya. Kalau nyanyi, menyembah. Itu air bukan hanya keluar dari mata, dari hidung. Coba bayangkan. Ya kan? Sampai malaikat bilang, dahsyat nih orang. Kayaknya lebih kudus daripada gua. Itu malaikat sampai ngomong seperti itu. Saking dahsyatnya ekspresinya kalau nyembah Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Kita bisa memanipulasi orang. Tapi tidak Tuhan. Itu di gereja, malaikat sampai bilang begitu. Tapi kalau di luar, sampai setan bilang, gua setan, tapi kayak lebih setan dia daripada gua katanya. Lebih jahat dia daripada gua.
Masya Allah. Ya kan ngeri kali. Jadi sehat secara rohani pertama-tama itu bukan dibuktikan di pelayanan. Bukan. Karena banyak orang munafik. Ya, banyak kali munafik. Munafik. Saya agak tegas begini. Selain karena saya melihatnya, saya juga takut. Jadi saya kunci diri saya dengan berkhotbah seperti ini supaya saya tidak jadi seperti itu orangnya. Saya tidak mau jadi munafik. Karena saya tahu orang yang munafik tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Siapapun dia. Tapi Pak Pendeta dia dipakai Tuhan luar biasa menyembuhkan orang sakit, bernubuat, berbahasa roh Pak Pendeta. Enggak jaminan bisa dia munafik. Tapi kalau di gereja pelayan luar biasa kalau menyembah Tuhan itu sampai nangis-nangisan. Enggak jamin. Makanya orang munafik enggak mungkin masuk surga. Jangan hanya sekedar cakap dalam berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita enggak sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu. Dan jangan merasa bangga dulu hanya karena kita sudah punya kebenaran, punya segudang kebenaran. Karena seseorang yang hanya karena punya pengetahuan yang benar, belum tentu benar hidupnya. Dan jangan menghakimi orang lain yang tidak punya kebenaran atau pengertian akan firman Tuhan seperti kita. Dengan kita memandang pasti hidup kita lebih baik daripada dia. Belum tentu. Dia bodoh bahkan, tapi dia punya ketulusan kasih yang luar biasa terhadap Tuhan. Dia gak jahati orang. Dia gak menipu orang. Bahkan dia disakiti, diperlakukan tidak adil, tidak baik. Dia bisa mengampuni. Kita ngomong kebenaran firman Tuhan jauh sekali standarnya. Tapi hidup kita juga jauh sekali dari standar kebenaran firman Tuhan yang kita tegakkan, kita sampaikan, kita bangun. Untuk apa? Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi dewasa dibutuhkan respon dan tanggung jawab. Bahasa Paulus menggetarkan saya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Kalau Rasul Paulus saja masih ada kegentaran, ketakutan untuk bisa ditolak. Ini ketakutan yang kudus. Lebih bagus kita takut untuk tidak selamat. Kita takut untuk tidak selamat. Lalu kita jadi berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berjuang untuk hidup benar. Daripada kita merasa bahwa kita itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya karena apa? Kristen. Hanya karena apa? Ke gereja. Tapi hidup gak benar. Gak mungkin masuk surga. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. We got it. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan percaya Yesus tanpa pengertian yang benar. Percaya Yesus Tuhan. Itu gak menyelamatkan. Loh, apa Pak Pendeta jangan gitu dong. Pak Pendeta ini sesat kayaknya. Tunggu dulu dong. Tunggu, sabar. Saya mau tanya, roh jahat percaya Yesus Tuhan gak? Roh jahat ketemu Yesus takut gak? Bukan hanya percaya, takut, trembling. Yakobus 2 ayat 18-19. Kamu percaya bahwa Allah itu ada, Yesus itu Tuhan. Setan juga roh jahat dalam bahasa aslinya. Percaya dan gemetar. Kalau hanya sekedar percaya dalam pengertian itu, setan juga percaya. Bahkan setan itu lebih hebat daripada kita. Kita itu gak ada gemetar-gemetarnya Pak percaya Tuhan. Setan gemetar. Dikira rasa, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Ketakutan. Kita buat dosa enteng aja. Gampang gitu aja. Buat aja. Kayak gak ada Tuhan. Ale mau lo di gereja. Keluar nih bahasa Perancis bagian Sumatera Utara. Kalau di gereja, angkat tangan tinggi kali paling tinggi dia. Apalagi kalau ada cincinnya. Cincin berlian. Lebih tinggi lagi diangkat ya supaya semua orang lihat dia. Bayangkan dalam kegiatan rohani pun dia mencoba untuk sombong. Betapa jahatnya orang seperti ini. Itu sama seperti orang Farisi yang menghina pemungut cukai.
ketika dia berdoa. Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Dalam berdoa pun dia sombong. Coba bayangkan. Saya tidak katakan Bapak Ibu berdoa tidak baik, berpuasa tidak baik. Saya tidak katakan bahwa jadi aktivis jadi pendeta itu tidak baik. Dan jangan kita menganggap bahwa pendeta itu pasti nggak baik. Jangan menghakimi. Meskipun kita sudah dikecewakan banyak pendeta, meskipun kita sudah disakiti, dikecewakan, diperlakukan tidak baik oleh banyak pendeta, jangan menyimpulkan bahwa tidak ada pendeta yang baik, jangan menyimpulkan tidak ada pendeta yang benar. Belum tentu, jangan seperti itu dong. Ya harapannya saya bisa jadi pendeta yang baik, jadi pendeta yang benar. Meskipun itu tidak mudah. Tapi pasti ada orang-orang yang dikecewakan oleh pendeta. Bahkan keluar dari gereja, pindah gereja. Ketika pindah gereja, disakiti lagi. Sampai akhirnya trauma, akhirnya enggak ke gereja. Amangunya bang, ngirinai. Memulihkan mental atau psikis dari jemaat yang seperti ini itu enggak mudah, enggak gampang. Sama sekali enggak gampang. Tapi saya mau ingatkan bahwa pendeta itu bisa salah, bisa bersalah. Siapapun itu, sehebat apapun itu. Makanya jangan lihat pendeta, jangan lihat hamba Tuhan, lihat Tuhan. Lihat Tuhan, meskipun seorang pendeta harus berjuang jadi teladan. Tetapi ingat bagi setiap jemaat, yang pertama-tama kita harus lihat Tuhan. Karena hanya ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia adalah Tuhan. Dan banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita kalau sampai kita ada di kondisi seperti itu di mana kita dikecewakan oleh hamba Tuhan. Banyak. Aduh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia mau bentuk kita menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang baik gak jahat sih, tapi banyak kali masalah dalam hidupnya. Ingat, bisa saja Tuhan ingin membentuk kita menjadi mutiaranya Tuhan. Menjadi mutiaranya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk bersaksi lewat kehidupan kita. Di mana banyak tekanan, banyak persoalan yang kita alami. Tetapi kita belajar untuk bersabar. Kita menjadi semakin dewasa. Kita gak memberontak, kita gak kecewa. Kita gak meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita bisa apa? Bisa menjadi teladan bagi banyak orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Kita bisa menjadi contoh bagi orang banyak yang punya pengalaman yang buruk seperti kita. Punya persoalan seperti kita. Kita bisa menjadi kesaksian bagi mereka dan menguatkan mereka. Yang kedua, apa yang membuat kita gak perlu putus asa? Ingat, sebesar-besarnya masalah kita, ada orang yang jauh lebih besar masalahnya daripada kita. Dan orang yang masalahnya jauh lebih besar bisa lulus dengan masalah, dengan ujian hidupnya. Apalagi kita seharusnya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita berjuang untuk menjadi seorang yang dewasa rohani. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kita dalam perjuangan kita dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati.